Belum ada agama. Belum ada agama. Tatar tat. Antum lah. Di KTP-nya tertulis apa, Bang? Eh, tertulis apa? Agamanya apa di KTP-nya? Hmm, tidak, memang saya orang asli. Ya bilang abang orang palsu sih ya. Maksudnya itu di KTP-nya tertulis agama apa? Oh tidak, tidak. Gak mungkin, gak mungkin. KTP itu mesti ada. Bukan, saya orang Malaysia. Enggak, saya nggak Sebab nanya daerahnya. Saya nanya di kartu tanda penduduknya itu agamanya apa? agamanya ya Hmm. dusun Kadazan. Dusun. Agamanya di KTP itu agamanya tertulis apa? Tada, tada. Dia Mungkin kita nggak ada, Ustaz, tapi karena di Malaysia dia. Heeh. Ada yang mau ditanyakan, Bang? ya, saya mau tanya ap- apa yang macam apa yang saya mau ikut agama sekarang, saya mau tahu macam itulah apa yang terbaik dalam agama Kristen kah, Muslim kah, Buddha kah, macam itulah. Sebab saya selalu nonton di ini macam uh, perbahasan kamu ini, macam saya tertarik sedikit lah. Ya, Apa kebaikan macam Muslim, macam tu Kristen, macam tu itu yang uh, macam saya mendalami lah, uh, mendalami untuk macam belajar macam itulah. Abang paham bahasa Indonesia? Uh, Takat nih kalau macam nih paham lah, tetapi kalau yang uh, percakapan yang mendalam-dalam macam tuh itu saya kurang paham lah. Oke, jadi agama yang benar itu hanya Islam. Agama yang benar itu hanya Islam, Bang. Kenapa? Hmm. Karena Islam itu satu-satunya agama yang semua ajarannya diverifikasi langsung, disahkan langsung oleh pembawa syariat yang membawa ajaran. Berbeda dengan yang lain. Oh, Ketika yang tapi lain itu saya ah, tidak pernah menemukan, saya ya tidak menemukan setiap ajaran mereka itu diverifikasi langsung oleh nabinya, utusannya. Sedangkan Islam semua ajarannya itu semua itu ajarannya langsung disahkan oleh si pembawa syariat, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, dan para ulama. Itu Islam. Jadi ya, minimal minimal kalau ada orang mau beragama, carilah agama yang kegiatannya, ibadahnya, cara berpikirnya itu sesuai dengan sahnya atau tidak. Bagaimana kita tahu sah atau tidak? Yaitu ketika benar-benar diajarkan oleh para pembawa aturannya. Begitu. ya. Tapi yang saya mau tanya nih, uh, agama yang mana yang first time sekali wujud dalam dunia lah, macam pertama kali itu agama yang pertama kali wujud dalam dunia? Islam. Islam Islam. adalah agama pertama kali. Jadi Nabi Adam itu beragama Islam. Rasulullah, Nabi Muhammad pernah menyampaikan, Al-anbiya'u ikhwatun li'allats wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi agama para nabi itu satu, yaitu Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, itu turunnya, mendaratnya itu di daerah Mekah. Dan dialah orang yang pertama kali tawaf bersama para malaikat. Begitu. Oh.
habis selepas agama Islam yang diktirap yang pertama kali turun di dunia ini, lepas itu agama Kristen macam mana dia boleh muncul, yang macam ada agama lain macam tuh, macam mana dia muncul? Nah, kita tidak akan membahas itu terlalu dalam karena jatuhnya monolog nanti. Jatuhnya monolog dan di sini tidak ada umat Kristen. Tapi sejauh yang kami tahu dan itu sudah pernah disahkan juga oleh teman-teman Kristen yang pernah naik ke sini, bahwa agama Kristen ini dibawa oleh orang yang bernama Paulus. Agama yang dibawa oleh Paulus, yaitu orang yang mengaku pernah bertemu Yesus di dalam suara, tapi pengakuannya itu masih belum terverifikasi, belum sah. Nah, itu Kristen. Yesus saja, ketika Yesus itu kita mau samakan dengan Nabi Isa misalnya, dia agamanya Islam, bukan Yahudi, bukan. Yahudi itu pengikutnya, keturunan dari Yehuda, putra dari Yakub. Namanya salah satu dari Bani Israel. Yahudi itu bukan agama. Jadi sebuah etnis ya, Yahudi, Yehuda. Nah, agama yang benar ya hanya Islam. Hanya Islam. Makanya Yesus di tengah malam sujud, dia sholat, dia berdoa kepada Tuhannya, dia menyeru untuk menyembah Tuhan yang esa. Sama dengan Islam. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, Nabi Isa menyampaikan, wahadha siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa? Yaitu, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang merupakan Tuhan saya dan Tuhan kalian semua. Itulah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihi salam. Ya, oke. Kalau macam itu, tapi ada satu saya punya permintaan dalam hati, macam dari segi permakanan, apa pasal macam kalau kita orang asli macam ini kan, semua kita beli makan kan, tapi dalam kemasukan agama tuh kalau masuk Muslim, kenapa macam binatang, ada binatang kan, babi telah diharamkan, apa masalah itu? Iya, jadi di dalam Islam itu kita diharamkan memakan barang najis, Bang. Najis itu apa? Najis itu syai'un mustakdar, sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu diharamkan di dalam Islam. Nah, lalu begini, cara mengetahui ajaran itu benar atau tidak, seperti tentang pengharaman makanan dan lain sebagainya, kita fokus kepada Al-Quran, Bang. Kita fokus kepada Al-Quran. Nah, saya kasih permisalan, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Misalnya, saya menemukan HP ini di pinggir jalan. Saya menemukan HP ini di pinggir jalan. Lalu, ada Ustadz Yusuf PI mengatakan, HP ini milik saya. Lalu saya mengatakan, HP ini milik saya. Ada dua orang yang mengaku menemukan satu HP, dialah pemiliknya. Maka cara mengetahui siapa pemilik aslinya dengan cara siapa yang bisa menyebutkan isi di dalamnya. Ya, saya mengaku ini HP saya, Ustadz Yusuf mengaku ini HP saya. Yang benar yang mana? Yang bisa menyebutkan isinya. Ada apa di dalam HP ini, maka dialah pemiliknya. Semakin detail dia bisa menyebutkan ciri-cirinya, maka dialah pemiliknya. Lalu kita bandingkan. Ada Bible, Perjanjian Lama, ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Kita lihat siapa yang bisa menjelaskan secara detail ciptaannya, maka dialah sang penciptanya. Misalnya, di dalam Al-Quran, Allah menerangkan ketika menciptakan langit, bi ghairi amadin kama tarawunaha. Aku menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Gak ada tiangnya. Tapi di dalam Bible ada tiangnya. Langit bertiang. Ini yang benar yang mana? Kan begitu. Nah, lalu penciptaan manusia dari mudghah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi manusia, itu diterangkan detail di dalam Al-Quran.
Kalau saya kasih contoh tadi, siapa yang bisa menyebutkan isi di dalam HP ini, dialah pemiliknya. Maka saya mengatakan siapa yang bisa menyebutkan penciptaan tentang dunia ini secara detail, dialah sang penciptanya. Dialah yang pantas diakui sebagai pencipta. Jadi seperti itu. Babi diharamkan karena penciptanya tahu, sang pencipta tahu apa mudaratnya babi. Apa yang akan didampak ketika kita makan babi. Begitu. Tuhan lebih tahu. Dan faktanya lihat di barat, betapa banyak orang terkena penyakit-penyakit yang gak jelas di barat. Makanan mereka setiap hari apa? Kan begitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Tapi iya, apa pasal ini babi diharamkan? Macam mana diharamkan, sedangkan ini macam ciptaan Tuhan kan? Ciptaan Tuhan, tapi boleh dimakan sebab dia bukan racun kan? Tapi tiba-tiba diharamkan, apa dia punya masalah? Apa pasal dia diharamkan? Ya itu Bang. Kenapa Dia- babi itu diharamkan katanya Tat? Itu barang najis Bang, barang najis. Sesuatu yang najis, syai'un mustakdar kata saya kan tadi kan. Sesuatu yang menjijikkan. Iya. Itu diharamkan oleh Islam. Haram gitu loh. Pasal dia menjijikkan, macam yang macam kita tahu, macam apa hal dia menjijikkan itu babi. Satu, babi itu memakan kotorannya sendiri. Itu makanan setiap hari. Dua, akhlak, secara akhlak. Ya, sesuai penelitian para ahli sains, akhlak babi itu adalah akhlak yang paling buruk di antara semua hewan. Makanya ketika kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau mengatakan bahwa orang yang sering makan babi, akhlaknya akan berpengaruh buruk. Buruk akhlaknya, hawa nafsunya tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang kita makan itu berpengaruh kepada tubuh kita, Bang. Babi itu, sesuai penelitian, dia itu paling buruk akhlaknya di antara hewan-hewan yang lain. Sehingga itu akan berpengaruh kepada diri manusia. Dan vaksin, ya, sejak ada vaksin yang terkandung dari minyak babi, kita lihat sekarang betapa banyak kasus orang-orang yang melakukan perzinahan di negara ini. Bukan hanya penyebab akhlak di luar saja, tapi sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya juga berpengaruh, Bang. Berpengaruh. Iya, pengaruh daripada Makanan. Makanya Rasulullah mengatakan man akalal haram asot jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan haram, mau tidak mau, dia akan pasti suka bermaksiat. Dia pasti akan selalu bermaksiat. Orang yang suka makan makanan haram. Kita buktikan, Bang. Jadi begini, kita melihat suksesnya orang yang berdakwah itu ketika kita melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya, Bang. Nabi Muhammad Allah turunkan di Arab. Secepat kilat kita saksikan sekarang di Arab, semuanya beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Sampai detik ini, 1400 tahun yang lalu, ketika orang masih menyembah berhala, ketika orang masih menyembah dewa, Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah. Bahkan suku Aus dan Khazraj, yang mereka adalah suku yang bertengkar selama ratusan tahun, ketika hadir Nabi Muhammad, mereka menjadi kaum Ansor, sahabat Ansor, dan bisa menjadikan mereka berkumpul dengan Islam. Nah, Nabi Muhammad datang 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita saksikan Mekah dan Madinah dan sekitarnya mayoritas Islam. Tapi ketika Yesus datang ajaran Yesus datang ke barat, kekristenan datang ke barat, kita saksikan sekarang barat yang banyak yang menjadi ateis, Bang. Banyak yang menjadi ateis barat sekarang. Kita lihat dakwah mana yang sukses. Ketika ajaran Kristen datang ke barat, secepat kilat Allah tampakkan barat banyak yang menjadi ateis. Setelah memahami agamanya, ternyata banyak yang gak masuk akal. Mereka menjadi ateis. Tapi ketika Islam datang di Arab, yang awalnya mereka penyembah dewa sampai 1400 tahun, sekarang kita saksikan Islam tetap 90% ada di Arab. Begitu saja. Tapi apa yang saya tengok, yang macam
dalam Ustad Waloni kan, Ustad Waloni kah atau yang Yahya Walani. ya. Tapi kenapa ada sesuatu yang terjadi sama dia waktu dia berucap di, saya pun tidak tahu lah mana tempat dia berucap, dia mengatakan yang dia tidak percaya Yesus, macam-macam lah dia cakap. Saya ada tengok dalam berita, dalam WhatsApp ataupun Facebook macam tu. Dia cakap kalau macam jangan percaya sama Yesus begini-begini. Tak tahulah macam mana dia punya percakapan. Ini apa maksudnya Ustaz? Tidak paham saya Ustaz. Iya. Itu juga dia meninggal. Iya, menceritakan almarhum Ustadz Yahya Waloni mungkin gitu. Katanya mengikuti Yesus itu salah. Katanya gitu. Ya, tapi apa masalah tiba-tiba dia meninggal, dia sakit kah? Macam mana itu? Antum lah Ustaz, tidak paham saya Ustaz. Maksudnya kemana-mana. Ya. Gini. Ustadz Yahya Waloni itu almarhum itu ya dia seorang pendeta. Ya, dia adalah seorang pendeta besar di Indonesia ini. Punya rumah dinas, punya mobil dinas. Habis itu beliau masuk Islam. Ya. Nah, masuk Islam dia. Lalu beliau berdakwah keliling Indonesia. Ya. Nah, di akhir hidupnya dia dicabut nyawanya dengan sangat mulia. Bikin semua orang terbelalak matanya. Bayangkan, ya, di hari yang suci, di hari tasyrik, di dua khutbah antara Idul Adha dengan Idul Jumat, gitu. Idul Jumat. Terus di dalam masjid, di atas mimbar, saat berkhutbah. Dari mula-mula dari segi Ya, kalau yang dari pandangan Islam itu nggak ada manusia kayak gitu. Nggak ada manusia kayak gitu wafatnya. Cuma dia yang di muka bumi ini kayak gitu. Kalau yang wafat di mimbar hari Jumat mungkin ada, tapi nggak ada yang di hari tasyrik dan di dua Id gitu. Itu Bang. Bagus itu ya Ustadz Yahya Waloni ya. Oke. Tapi dia dalam ucapan dia macam dia sebut-sebut nama Yesus yang Kristen punya apalah kan, macam dia sebut-sebut. Kayaknya orang Kristen ini Ustaz. Hah? Iya mungkin. Ya. Menurut Abang Yesus itu disalib apa enggak Bang? Saya pun tidak tahu. Saya apa-apa pun saya tidak tahu. Saya belum beragama macam ini. Saya orang asing. Ya udah gini aja Bang. Penyampaian kita tadi Abang cerna dulu, pelajari dulu ya. Ya. Oke. Tapi Coba Abang pelajari dulu. Tapi macam mana saya mau mempelajari kalau Apanya tapi? Turunkan kata. Iya, kayaknya. Jadi gini teman. Ini saya dapat pengetahuan baru ini Ustaz. Saya dapat pengetahuan baru. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kenapa Allah itu salah satu hikmah kenapa Allah itu mengharamkan babi. Ya. Salah satu hikmah kenapa Allah itu mengharamkan babi. Kalian lihat saja yang kita ajak omong dari kalangan mereka gimana di sini, gitu aja. Yang kita ajak bicara, yang kita ajak diskusi. Iya. Itu salah satu hikmah. Jadi kita sudah ditampakkan sesuatu yang nyata oleh Allah.
Nggak butuh dalil, butuh hati yang suci. La yahtaju ila dalilin sahih, bal yahtaju ila qalbin salim. Tapi butuh hati yang suci. Jadi Anda pengen tahu kenapa Allah mengharamkan babi? Apa alasannya? Apakah najis begini? Kalian cukup tengok siapa saja yang diajak diskusi oleh Ustadz Yusuf oleh saya di sini. Secara jernih ya, dari kecerdasan, dari pemahaman, dari cara bicara, cara penangkapan, cara ungkapan, itu sudah menunjukkan hikmahnya itu. Dipikir-pikir sendiri.